Halo adik-adik, pembelajaran kita kali ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menentukan langkah-langkah dalam menulis cerpen, dan yang kedua, mengetahui unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Langkah-langkah menyusun atau menulis cerpen yang pertama adalah menentukan tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema harus dihayati betul oleh penulis. Pilihlah tema yang sesuai dengan keinginan kalian. Contoh tema yang sering digunakan dalam penulisan cerpen itu meliputi masalah sosial, keagamaan, perjuangan, persahabatan, percintaan, motivasi kehidupan, dan lain-lain. Langkah menulis cerpen yang kedua adalah menentukan tokoh dan penokohannya. Nah, di sini adik-adik harus tahu bahwa tokoh dan penokohannya itu adalah sesuatu yang berbeda. Tokoh adalah karakter atau orang-orang yang berada di dalam cerpen, sedangkan penokohan adalah sifat atau karakteristik tokoh yang berada di dalam cerpen. Seperti itu. Jadi tokoh itu adalah orang, penokohan itu adalah sifat orangnya. Seperti itu. Pengungkapan karakter atau perwatakan juga harus jelas. Untuk menentukan perwatakan dari tokoh, kita bisa menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah metode analitik. Cara ini digunakan oleh pengarang cerpen untuk secara langsung memaparkan watak tokoh, misalnya sopan, cantik, menarik, pemalu, dan lain-lain. Misalnya, Diana memang sangat menarik. Dia cantik dengan rambut ikalnya yang panjang, hidungnya yang kecil dan lancip, matanya yang besar dilengkapi dengan bulu mata yang lebat dan lentik. Wajahnya disempurnakan dengan bibirnya yang sensual dan merah, meski tidak memakai lipstik. Dia sangat supel sehingga disukai teman-temannya. Teman-temannya pun beragam, mulai dari kalangan ekonomi lemah sampai dengan ekonomi atas. Diana sendiri berasal dari keluarga yang kaya, tetapi sangat mengedepankan kesederhanaan. Tak heran kalau Diana terbiasa rajin dan rapi. Nah, seperti itu. Jadi di sini penulis cerpen itu secara langsung memaparkan watak Diana. Jadi Diana itu seperti menarik, dia itu cantik, dia itu sangat supel atau mudah bergaul, terus dia itu sederhana, dia itu rapi. Nah, seperti itu. Metode yang kedua adalah metode dramatik. Cara ini digunakan untuk memaparkan perwatakan tokoh secara tidak langsung. Nah, jadi di sini metode dramatik adalah lawan dari metode analitik. Metode dramatik digambarkan menggunakan beberapa aspek, seperti penggambaran melalui lingkungan tokoh. Contoh, Kawer sedang tidur di kamarnya yang luas. Ukurannya tidak kurang dari 4x4 meter. Ranjangnya yang berukuran nomor 1 terlihat acak-acakan. Spraynya sangat kusut. Di atas tempat tidur terdapat buku-buku berserakan yang bercampur dengan baju seragam yang baru dilepasnya. Sepatunya terlihat di ranjang, tapi hanya sebelah kanan, sedangkan sepatu yang sebelah kiri terlihat di sudut kamar di belakang pintu. Di belakang pintu kamar itu terlihat terdapat kapstok yang dipenuhi pakaian kotor. Di lantai kamar terlihat berpasang-pasang kaos kaki dan pakaian yang entah sudah berapa hari tidak dicuci. Televisi di kamar Kawer juga tertutupi debu yang tebal. Di situ Kawer terlentang dengan kaos kaki yang masih melekat di kakinya. Nah, di sini kita bisa mengetahui penokohan dari si Kawer ini, di mana Kawer itu memiliki watak atau memiliki sifat yang jorok dan pemalas. Nah, seperti itu. Sifat yang jorok bisa kita lihat pada kalimat berikut, yaitu
Di atas tempat tidurnya terdapat buku-buku berserakan yang bercampur dengan baju seragam yang baru saja dilepasnya. Nah, seperti itu. Terus dia memiliki watak yang pemalas, itu kita bisa tahu dari kalimat televisi di kamar KWR juga tertutupi debu yang tebal. Nah, seperti itu. Penggambaran metode dramatik yang berikutnya adalah melalui percakapan antar tokoh. Contoh, Sin, bagaimana sebenarnya Lita ya? Ya, bagaimana lagi, dia itu memang judes sih, tapi sebenarnya dia baik juga loh. Ya emang, kemarin aku juga diajarkan dia waktu aku kesulitan mengerjakan PR. Itulah, biar saja dia sekarang marah, sebentar lagi juga dia akan baik. Dia itu nggak bakalan nahan kalau marah lama-lama. Lagian kalau kamu nggak menyinggung dia duluan, dia juga nggak mungkin semarah itu. Aku emang salah, tapi tadi aku udah minta maaf. Cuman Lita emang marah banget, jadi pas aku minta maaf dia malah pergi. Nah, di sini kita bisa mengetahui penokohan atau karakteristik si Lita dari percakapan Rina dan Sinta, dimana Lita itu anaknya itu judes, tapi sebenarnya baik, dimana dia membantu temannya Rina untuk mengerjakan PR. Seperti itu. Terus watak Lita yang berikutnya adalah dia itu mudah tersinggung atau cepat baper. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah penggambaran melalui perbuatan atau tingkah laku tokoh. Contohnya, pulang sekolah tanpa mengetuk pintu, Tono langsung masuk ke rumah dan dibantingnya pintu rumah dengan keras. Ibunya yang sedang berada di dapur sampai terkejut. Begitu masuk, Tono langsung menuju ke meja makan. Segera dibukanya tudung saji. Ketika dilihatnya, lauknya itu-itu saja. Dibantingnya tudung saji sampai gelas yang berada di meja pun jatuh dan hancur. Dengan muka masam, ia menuju ke kamar. Ditendangnya pintu kamar sampai terbuka lalu masuk. Dibantingnya pintu itu untuk menutup. Kemudian ia membantingkan badannya di tempat tidur tanpa mencopot sepatu. Tangannya meraih tape recorder lalu dia menyetel lagu rock dengan volume maksimal. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa watak Tono di sini adalah ia tidak menghargai atau tidak menghormati ibunya. Setelah itu, watak yang berikutnya adalah dia ini anak yang pemarah dan melakukan sesuatu dengan semena-mena gitu. Seperti itu. Langkah menulis cerpen yang ketiga adalah menentukan sudut pandang. Kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Artinya, kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama, berarti dari awal sampai akhir cerita haruslah menggunakan sudut pandang saya atau aku dalam bercerita. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus konsisten atau tetap menggunakan sudut pandang dalam bercerita. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya itu kita memilih sudut pandang orang pertama, berarti dari awal sampai akhir harus orang pertama. Kalau kita menggunakan sudut pandang orang ketiga, berarti dari awal sampai akhir harus sudut pandang orang ketiga. Seperti itu. Misalnya contoh di ini ada contoh nomor 4 itu. Di sini ada cuplikan di mana ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Tinggal ibu kini di ruangan keluarga itu. Setelah itu telepon berdering. Ibu tersentak bangun. Terus ada ibu bergumam. Nah, di sini kan dia konsisten menggunakan sudut pandang orang ketiga yaitu ibu. Nah, seperti itu. Langkah yang berikutnya adalah menentukan latar atau setting. Latar merupakan keterangan dari peristiwa yang terjadi di dalam cerpen. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana. Contoh, ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir, teh, dan lain-lain masih seperti dulu. Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Kini ibu tinggal di ruangan keluarga.
masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Telepon berdering. Ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga, ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya pula, deringnya sudah berhenti. Ibu bergumam. Nah, seperti itu. Jadi di sini latar waktunya adalah sekarang atau kini. Bisa kita lihat dari huruf dan kalimat-kalimat yang berwarna hijau. Nah, seperti itu. Di sini ibu kini di ruang keluarga, seperti itu. Latar tempatnya adalah ruang keluarga. Kita lihat pada kata di ruang keluarga, seperti itu. Latar suasananya adalah latar sedih. Nah, itu kita bisa mengetahui dari kalimat ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga, ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya pula, deringnya sudah berhenti. Nah, di sini secara tidak langsung watak ibunya atau karakter ibu di sini adalah karakter yang sudah tua dan sudah pikun, di mana ia tidak bisa membedakan antara bunyi telepon genggam dan bunyi telepon rumah. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa latar suasananya adalah sedih. Langkah menulis cerpen yang berikutnya adalah menentukan alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau alur campuran. Tahapan alur maju adalah pendahuluan, penampilan masalah, puncak klimaks atau puncak ketegangan, ketegangan menurun, dan penyelesaian. Tahapan dari alur mundur adalah penyelesaian, ketegangan menurun, puncak ketegangan atau klimaks, penampilan masalah, dan pendahuluan. Alur campuran itu tahapannya adalah klimaks, penampilan masalah, pendahuluan atau pengenalan tokoh, ketegangan menurun, dan penyelesaian. Langkah menulis cerpen yang keenam adalah menentukan judul. Judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerpen telah selesai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian paling menarik yang terdapat dalam cerita. Pemilihan judul harus menarik karena pembaca akan membayangkan isinya hanya dari judul cerita. Yang berikutnya adalah unsur pembangun dalam cerita pendek. Unsur pembangun dalam cerita pendek dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam, yang terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat atau pesan. Nah, tema adalah ide atau gagasan yang digagas dari cerpen tersebut. Tokoh dan penokohan. Nah, tokoh adalah orang-orang atau karakter yang berada di dalam cerpen tersebut. Penokohan adalah perwatakan atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen. Alur adalah jalannya peristiwa mulai dari pengenalan sampai pada konflik dan penyelesaian, seperti itu. Latar adalah segala informasi terkait peristiwa, seperti informasi tentang tempat, informasi tentang waktu, dan informasi tentang suasana. Sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah cara penulis memposisikan dirinya dalam cerita yang dia buat. Kalau sudut pandang orang pertama itu berarti penulisnya atau penceritanya ikut andil atau menjadi tokoh utama di dalam cerpen yang dia buat. Sedangkan
sudut pandang orang ketiga, itu biasanya penulis menjadi seorang pengamat. Jadi istilahnya dia hanya mengamati, dia tidak berada di dalam cerita yang dia buat itu. Seperti itu. Gaya bahasa adalah bahasa yang bersifat estetik atau bersifat seni atau bersifat indah. Nah, seperti itu gaya bahasa. Gaya bahasa ini identik dengan majas yang terdapat di dalam cerpen. Yang berikutnya adalah amanat atau pesan. Nah, amanat atau pesan adalah hal yang ingin diungkapkan atau tujuan dari pembuatan cerpen tersebut. Nah, seperti itu. Jadi cerpen ini bertujuan untuk apa begitu? Misalnya untuk mengajarkan kita untuk menolong sesama yang berkesusahan dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar, yang terdiri atas latar belakang penulis dan nilai-nilai. Latar belakang penulis adalah hal-hal yang menyangkut atau berkaitan dengan si penulis. Misalnya contoh, tempat tanggal lahirnya, atau nama orang tua dan jenjang pendidikannya, seperti itu, atau motif dibalik penulisan cerpennya adalah apa gitu, apa motifnya, seperti itu. Nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nilai-nilai itu adalah bagian keseluruhan atau kesimpulan umum dari pesan atau amanat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya pesan atau amanatnya itu adalah kita harus menolong sesama yang berkesusahan. Nah, otomatis nilai moralnya adalah kemanusiaan.